Kali ini saya mau ngobrolin soal konten versus konteks. Apakah memang harus beradu atau memang mereka bisa bersatu? Oke, kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Gifar Abdallah. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Buat kamu yang belum subscribe, boleh tuh ada tombol di bawah, silahkan diklik. Ada juga tombol loncengnya. Karena saya akan terus share pengalaman saya selama ini dalam membuat konten. Membahas konten versus konteks. Ya, kalau di episode sebelumnya saya bahas konten versus platform, di mana tentunya konten tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya platform. Platform di sini bisa bicara media sosial ataupun media fisik lainnya. Kali ini kita coba analisis bagaimana kaitannya antara konten dengan konteks. Apakah mereka bermusuhan atau temenan? Pengalaman saya pernah melihat diskusi di Facebook. Ya, ada satu gambar. Di situ gambar opening Avatar, The Legend of Aang. Air. Di Facebook itu di-share gambar-gambar yang jadi opening Avatar The Legend of Aang. Tertulis Fire, Earth, Air, dan Water. Loh, ada yang komen lucunya. Itu udaranya mana? Iya, makanya saya sebut tadi fire, earth, air, water. Kalau yang udah ngeh langsung komen ya. Itu pronunciation saya kayaknya amburadul. Karena itu bentuknya gambar, bentuknya komik, cuplikan gambar yang beruntun gitu ya. Komentarnya justru menimbulkan perpecahan. Karena ada yang komentar, itu udaranya mana? Terus ada yang komen lagi, G titik bintang G bintang D L E bintang G geblok. Makanya belajar R itu udara gitu. Terus sampai berlanjut diskusi itu ya, panas-panasan. Ya akhirnya di situ sebagai yang nyimak aja cuma ketawa aja ya. Ternyata yang melihat tidak melihat konteks gitu. Di situ memang cuma ada tulisan fire, kemudian earth, air, dan juga water. Kalau nggak ngerti konteksnya bahwa itu bahasa Inggris, nah apalagi nggak ngerti bahasa Inggris bahwa air itu tulisannya air ya, itu udara, malah justru jadi perdebatan ataupun justru jadi bahan nyinyir bagi orang-orang yang nggak berpikir karena nggak lihat konteks. Di situ kan tentu aja yang nggak punya pengetahuan soal bahasa Inggris jadi dibully ya, mau nggak mau sih, karena dia terlanjur berkata kasar. Berkata kasar duluan gitu. Nah, dari situ sebetulnya banyak hal di media sosial khususnya ya. Kadangkala kita barangkali termasuk di dalamnya, kita hanya melihat konten, tidak melihat konteksnya. Kontennya pun kita cuma lihat dari judul, ataupun kita hanya melihat gambar sekilas, ataupun ya kita tidak menganalisis lebih jauh konteksnya apa. Contoh yang lain, bagaimana seorang stand up comedian digugat ataupun disomasi ataupun sampai diancam karena ada satu jokesnya ataupun candaannya yang dianggap menyinggung. Banyak ya, tentu aja. Misalnya Andre Taulany yang memplesetkan salah satu nama marga artis ya cukup terkenal. Saya nggak mau ngulang ya, khawatirnya digugat juga.
Atau contoh yang lain, stand up comedian Panji Pragiwaksono. Dia di dalam salah satu beatnya ngomongin soal kucing. Ya orang cuma lihat kontennya barangkali, bahwa di situ bagaimana pernyataan Panji menunjukkan kebencian terhadap hewan peliharaan yang lucu itu. Tanpa melihat konteksnya apa. Di situ tentu aja karena konteksnya adalah bercanda ataupun jokes ataupun candaan, apakah memang itu bisa langsung serta-merta orang itu bisa dapat menggugat, sehingga kan Panji bisa berdalih ya dan juga berargumentasi. Konteksnya adalah sebetulnya adalah jokes gitu, itu beat dalam stand up komedinya, dan dia kan akhirnya mengkampanyekan bahwa dia cinta kucing. Kita sebagai audiens akhirnya harus pintar-pintar memilah dan juga berpikir bahwa ini konteksnya apa. Contoh yang lain, misalnya adalah jokesnya almarhum Gus Dur yang dia bilang cuma ada 3 polisi yang jujur di Indonesia ini. Ini pun pernah saya dengar dari dosen saya mengutarakan pernyataan Gus Dur ini. Yang satu Jenderal Hugeng, yang kedua itu petum polisi sama polisi tidur. Saat itu kan tentu aja mengundang tawa ya. Sindiran Gus Dur kan memang kelakarnya tuh begitu menohok gitu. Dan banyak diakui. Nggak tahu ya. Pasti institusi polisinya melakukan pembenahan. Hanya saja belum lama ini seseorang memposting itu di Facebook tanpa melihat konteksnya. Justru yang memposting pernyataan almarhum Gus Dur yang sudah banyak orang tahu itu yang justru diperiksa. Dia ditangkap oleh polisi, dimintai keterangan. Bagaimana audiens kita, warga netizen yang ada di media sosial itu serta-merta hanya melahap ataupun memakan kontennya, tidak melihat konteksnya. Lalu bagaimana kita sebagai konten kreator? Nah, kesadaran ini yang perlu, bahwa apapun yang kita bikin, satu konten berupa gambar, berupa tulisan, berupa video, berupa pernyataan, omongan gitu ya. Itu tentu aja saat hal itu dikeluarkan, dirilis, ditayangkan ataupun ditampilkan, sebagai masyarakat yang melihat itu akan terkait dengan konteks. Bahwa konten yang kita tayangkan, yang kita rilis, yang kita perlihatkan itu tidak akan lepas dari konteks. Yes, bisa jadi orang melihat konteksnya, bisa jadi pun tidak. Kesadaran konteksnya ini yang perlu dipahami oleh konten kreator. Ya, dia nggak bisa lepas dari konteks. Contohnya lagi, saya nonton belum lama ini YouTube Got Talent yang dibikin oleh channel YouTube Skinny Indonesian 24. Lucu ya. 2 diantaranya bahkan video ketiganya pun itu trending di YouTube Indonesia. Ada bagian bagaimana episode 2 Uus ya eksplisit banget mengutarakan kata-kata kasar. Kontennya tentu aja kalau kita lihat konteksnya ya mereka dalam ranah mungkin itu bentuk mereka juga menyindir YouTube, atau juga konteksnya ya mereka bagaimana menyuarakan keresahan mereka soal YouTube dengan membuat kompetisi. Kalau orang nggak ngerti konteksnya, bisa-bisa dianggap bahwa YouTube Got Talent itu beneran ada, padahal itu bercandaan ya. Dan isinya adalah YouTuber Indonesia semua, teman-teman Jovia dan juga Andovi. Ya, mereka bermain-main di ranah konteks yang mungkin juga cukup mengundang, biar memang kalau sesuatu yang kita bikin punya konteks tuh lebih kuat sehingga bisa diterima dengan baik ataupun tertolak. Diterima ataupun tertolak, saat ada respon, justru itulah yang membuat kontennya semakin jadi dapat perhatian. Ya, konten kreator yang membuat konten dengan memperhatikan konteks punya peluang lebih besar untuk dapat perhatian. Konteks menjadi salah satu jembatan agar konten kita sampai ke mass audience ataupun kepada netizen
yang lebih besar kalau kita upload itu, kalau kita tayangkan konten itu di media sosial. Itu aja obrolan saya soal konten versus konteks. Kamu mungkin punya pendapat yang lain ataupun punya perspektif yang lain, boleh di-share, kita berdiskusi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like kalau suka, share ke teman kamu yang mungkin mereka tertarik untuk bikin konten. Semoga konten ini bermanfaat dan juga bernilai buat kamu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.